Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku para remaja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah umroh adalah salah satu kegiatan amal solih yang dilakukan di kota Mekah. Maka untuk membantu saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah umroh, maka dalam video ini akan disampaikan tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Semoga penjelasan ini akan membantu saudara-saudara kita. Pengertian umroh. Umroh adalah ziarah ke Baitullah dengan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i, berlari-lari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah, hingga diakhiri dengan mencukur gundul atau mendekkan rambut kepala. Ibadah umroh ini berbeda dengan ibadah haji. Ibadah umroh tidak terikat dengan batasan waktu tertentu. Ibadah ini dapat dilakukan kapan saja atau sepanjang tahun. Sedang ibadah haji hanya bisa dilakukan pada bulan-bulan haji. Adapun hukum umroh, ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah hukumnya sunnah, muakkad atau sangat dianjurkan. Yang kedua, hukumnya wajib. Pendapat kedua ini dianggap paling kuat karena berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, "Watimul hajja wal umrata lillah," dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Adapun dalam hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Qultu ya Rasulallahi 'alan nisa'i jihadun." Qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihil hajju wal umrah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Adapun keutamaan ibadah umrah, yang pertama, umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang tadi baru disebutkan. Kemudian di antara manfaat yang kedua, ibadah umroh dapat menghapus dosa di antara dua umroh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah." Antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun yang ketiga di antara keutamaan umroh adalah umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba kama yanfil kiru khobatsal hadidi wadz-dzahabi wal fiddati wa laisa lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah." Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis Hasan Sahih riwayat Imam An-Nasai, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Berikutnya adalah cara melakukan ibadah umroh. Jika berangkat dari Madinah, setelah sampai di Madinah, itu bisa mengerjakan berbagai amal soleh, yaitu satu, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sholat berjamaah di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya 1000 sholat dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwah ilal Masjidil Haram." Sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram.
Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya bisa melakukan sholat, zikir atau berdoa di raudhah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku ada raudhah atau taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada pada telagaku atau telaga Al-Kautsar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga adalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memberi salam kepada mereka. Adapun caranya adalah berdiri menghadap kuburan Rasulullah SAW dengan penuh adab dan suara yang rendah, lalu ucapkan salam kepada beliau SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Rasulullah, dan rahmat Allah serta keberkahannya atasmu. Lalu ia bergeser sedikit ke kanan sekitar setengah langkah, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar dengan mengatakan, Assalamualaikum ya Abu Bakri As-Siddiq wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Abu Bakar As-Siddiq, dan rahmat Allah serta keberkahannya atasmu. Lalu bergeser sedikit ke kanan sekitar setengah langkah, kemudian mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Umar Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan, dan rahmat Allah serta keberkahannya atasmu. Yang keempat adalah ziarah ke makam Baqi, makam para syuhada dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 975. Yang kelima adalah ziarah ke Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya. Maka orang yang sholat di dalamnya seperti orang yang mendapat pahala umroh. Rasulullah SAW bersabda, Man tatohara fi baitihi thumma ata masjidah Quba fasholla fihi sholatun kana lahu ka ajri umroh. Siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Quba, lantas ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Hadis Hasan riwayat Imam Ibnu Majah dan An-Nasai dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Kemudian setelah 8 hari di kota Madinah, maka tibalah saatnya untuk berangkat ke Mekah untuk mulai menunaikan umroh. Pada hari terakhir di kota Madinah, sebelum berangkat, mandi dan mengenakan pakaian ihram di pondokan. Kemudian berangkat menuju Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Setelah sampai di Bir Ali, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid As-Sajarah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadil aqiq yaqul, Atani lailata atimi robbi faqol, Sholli fi hadal wadil mubarak, Waqul umrotan fi hajjah. Aku mendengar Nabi SAW ketika berada di lembah Al-Aqiq. Beliau SAW berkata, malaikat yang diutus oleh Robku datang kepadaku dan berkata, sholatlah di lembah yang penuh berkah ini, dan katakanlah aku berniat melaksanakan umroh dalam ibadah haji ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memulai ihram setelah sholat fardu, yaitu sholat duhur di Dzul Hulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Kemudian beliau mulai berikhram. Bir Ali atau Dzul Hulaifah adalah tempat mikot jamaah haji yang datang dari arah Madinah. Oleh karena itu dianjurkan untuk memulai ihram setelah melaksanakan sholat fardu, jika hal itu memungkinkan atau mudah baginya. Kemudian setelah menunaikan sholat duhur, maka mulailah umroh dengan mengucapkan niat umroh, menghadap kiblat sambil berdiri dengan bertalbiyah untuk umroh dengan mengucapkan labbaika umroh,
Aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah mengucapkan niat umroh, maka berlaku larangan-larangan ihram. Pertama, di antara larangan ihram adalah melamar perempuan atau akad nikah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Begitu juga bersetubuh, bercumbu rayu yang dibarengi syahwat. Sebagaimana hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang yang dalam keadaan ihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh juga dinikahi serta melamar. Hadis riwayat Imam Muslim. Larangan ihram berikutnya adalah wanita dalam keadaan ihram memakai kaos lengan dan tidak menutup mukanya dengan cadar kecuali di hadapan laki-laki asing. Ia harus menutup mukanya dengan kerudung atau semacamnya seperti ketika tidak ihram. Berikutnya, larangan ihram adalah dalam kondisi berihram. Seseorang dilarang menutup kepalanya dengan kain ihram maupun peci, topi, kutroh, imamah, dan lain-lain. Kalau sampai ia menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukum, maka ia harus segera melepas tutup itu ketika ingat atau sadar hukumnya dan ia tidak terkena denda apapun. Berikutnya, larangan ihram adalah seseorang dalam kondisi berihram dilarang mengenakan pakaian berjahit di seluruh tubuhnya maupun di sebagiannya, seperti pakai celana atau baju topi atau kaos kaki, kecuali kalau tidak didapatkan kain untuk ihram, maka diperkenankan mengenakan celana. Bagi yang tidak mendapatkan sandal, boleh memakai khuffain. Kemudian berikutnya, hal-hal yang diperbolehkan ketika sedang ihram, yaitu memakai jam tangan dan headphone. Kedua, memakai cincin dan sandal. Ketiga, boleh memakai kacamata dan ikat pinggang. Berikutnya, boleh berteduh dari matahari di bawah payung maupun atap mobil atau membawa barang di atas kepala. Berikutnya yang diperbolehkan adalah membalut luka dengan perban, membasahi kepala dan badan kendati rontok rambutnya. Yang tidak disengaja, tidak apa-apa, mengganti kain ihram maupun membersihkannya. Seandainya seorang lagi berihram menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka ia segera melepas tutup itu ketika ingat dan mengetahui hukumnya, dan dia tidak dikenakan apa-apa. Selanjutnya, meneruskan perjalanan menuju Mekah dengan memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Kemudian di dalam membaca talbiyah, hendaklah dengan mengeraskan suara. Nabi Muhammad SAW bersabda, Atani Jibrilu fa'amaroni an amuro ashabi wa mamaya ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah. Aku didatangi oleh Jibril dan memerintahkanku agar aku memerintahkan para sahabatku dan semua orang yang bersamaku untuk mengeraskan suara mereka dengan talbiyah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian setelah sampai di Mekah, maka akan masuk Masjidil Haram. Jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Selanjutnya, setelah tiba di Masjidil Haram, masuk dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian selanjutnya akan memulai melakukan tawaf. Dan tawaf ini adalah sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Kemudian memulai tawaf. Awalnya adalah langsung menuju ke Hajar Aswad, atau kalau di lantai atas itu ada tanda lampu hijau. Kemudian sambil menghadapnya, sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya.
Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kemudian mulai melakukan tawaf umroh 7 putaran. Tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menempatkan Ka'bah di sebelah kirinya dan melalui bagian luar Hijr Ismail sebanyak 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad kembali, dihitung 1 putaran, dan dengan melakukan al-idtiba, yaitu mengenakan baju ihram dengan menampakkan bahu kanan dan melilitkan kain ihram lewat bawah ketiak kanan ke punggung bagian kiri pada semua putaran atau tawaf kudum ini, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Disunahkan pula untuk mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan kanan. Kemudian ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Tidak ada bacaan zikir atau bacaan tertentu yang ada pada waktu tawaf selain doa tadi. Dan seorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa atau zikir yang ia suka. Kemudian setelah tawaf selesai, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makom Ibrahim sambil berkata, "Wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla," dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian berikutnya sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Setelah melakukan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, kemudian disunahkan pula minum air zam-zam dan menyiram air tersebut ke kepalanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'u zam-zam 5 suribalah." Air zam-zam berkhasiat untuk apa yang diinginkan oleh peminumnya. Hadis sahih dalam silsilah as-sahihah. Kemudian beliau juga bersabda, "Innaha mubarakatun wa hiya ta'amu tu'min wa sifa'u sukmin." Sesungguhnya air zam-zam itu penuh berkah sebagai makanan yang dapat mengenyangkan dan penyembuh bagi penyakit. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ad-Diyah dalam Al-Mukhtarah. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad, bertakbir lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Setelah selesai melakukan tawaf, selanjutnya melakukan sa'i umroh. Kemudian dimulai dengan menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umroh. Dan jika telah mendekati Sofa, maka sambil membaca Inna Sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Sofa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Lalu selanjutnya mengucapkan nabda'u bima bada'allahu bih.
Kami mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Kemudian naik ke Bukit Sofa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar 3 kali. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Hadis surat Imam Muslim. Bacaan itu diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa yang dikehendaki. Lalu turun dari sofa dan berjalan menuju ke Marwah. Disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di masnga atau tempat sa'i bagi laki-laki. Lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di sofa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca dzikir, berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Kemudian turunlah, lalu menuju ke sofa dengan berjalan ke tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke sofa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 1 putaran. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Jika membaca doa ini, yaitu Allahumma gfir warham wa antal azul akram. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Doa ini tidak mengapa karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Setelah selesai sa'i, maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul. Dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan umroh. Demikianlah penjelasan tentang cara melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.